Lawa. Mari kita ucapkan puji syukur. Webinar keren siap dimulai hari ini. Mantap. Selamat datang dalam webinar Kombel SMA Negeri 4 Pontianak dengan tema optimalisasi implementasi guru wali melalui jurnal berbasis Google Street. Izinkan saya Ismayani Barus yang akan memandu acara hari ini hingga selesai nanti. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul bersama dalam webinar kali ini. Selawat salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Yang kami hormati Bapak narasumber hari ini Bapak Heriandi SPDGR. Yang kami hormati Ibu PLT SMA Negeri 4 Pontianak, Ibu Neneng Rianasari, SPD. Serta yang kami hormati seluruh Bapak Ibu peserta webinar yang sudah hadir di ruang Zoom siang ini. Adapun rangkaian acara kita hari ini adalah pembukaan, pembacaan doa, sambutan dari PLT SMA Negeri 4 Pontianak, pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Sebelum kita memulai kegiatan webinar hari ini, supaya webinar kita penuh keberkahan, maka alangkah indahnya apabila kita mulai dengan doa. Doa akan dibacakan oleh Bapak Yanto SPD. Kepada Bapak Yanto SPD, waktu dan layar dipersilahkan. Kepada Bapak Yanto. Wah, masih kalambon orang nih. Pak Yanto. Oh, Pak Yanto. Baru di dekat situ tuh, Pak Yanto dipanggil. Gimana Pak? Pak Mardeni, baca doa. Ya, silakan Bu Isma, baca doanya, lanjutkan ke Pak Mardeni aja. Nah, silakan Pak Mardeni untuk membaca doa. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, untuk melancarkan kegiatan webinar ataupun Zoom kita pada sore hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang rekan-rekan yang tidak seyakinan silakan menyesuaikan, dan untuk yang agama Islam izinkan saya ambil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan mukafi'an majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berkahilah pertemuan kami pada sore hari dalam acara webinar dalam meningkatkan kinerja dan pemahaman dari guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa rekan-rekan kami, dan dosa para Tuhan kami yang telah mendahului kami hingga pada akhir hari ini. Ya Allah, ya Muhammad, ya Rahim, berkahilah pertemuan kami ini. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami dari guru-guru agama Islam dapat menjadi wawasan ilmu yang menjadi rahmah dan menjadi berkah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mardeni.
Oke, memasuki sesi selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari PLT SMA Negeri 4 Pontianak kepada Ibu Neneng Riana Sari. Waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Semoga di tengah-tengah kantuk kita masih bisa menyisihkan waktu untuk bersama-sama kita belajar menambah wawasan kita, terutama untuk kemajuan dunia pendidikan, khususnya untuk lingkungan SMA Negeri 4 Pontianak. Alhamdulillah, puji syukur kami semua panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat sehatnya yang sudah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa betul-betul berkumpul di layar yang cukup mengingatkan kembali kita di zaman COVID dulu. Dan tidak lupa kita tetap sampaikan salam dan salawat kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita tetap akan mendapat syafaatnya kelak di akhir, dan kita bisa bersama-sama selalu menjalankan segala keteladanan beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah webinar untuk kali kedua. Mudah-mudahan setiap kali webinar itu adalah harapan saya selalu ditunggu oleh semua, tidak saja untuk Bapak dan Ibu guru, juga TND, karena ternyata di 2 kali webinar ini yang diberikan materinya bukan materi bidang studi, tetapi secara umum dan global, sehingga tidak saja guru yang mengikuti, TND juga nyambung di dalamnya. Dan tema kali ini adalah optimalisasi implementasi guru wali melalui jurnal berbasis Google Script, kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, harapan saya juga ingin dapat masukan banyak. Kira-kira selama nanti kita menjalankan tugas baru ini, yang merupakan tugas yang wajib, itu kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan sehingga pada saat pelaksanaannya kita tidak terpaksa. Bahkan kita bisa mengeksplor ide-ide kita untuk kegiatan perwalian ini tanpa dibebani oleh tugas yang begitu berat. Kita menjalankannya sama-sama, dan siswa yang kita bina pun, yang kita giring pun senang dengan kegiatan yang kita nanti luncurkan bersama-sama. Sehingga kegiatan webinar ini saya berharap semua bisa mengikutinya. Dan semua setelah nanti dikasih paparan dari Pak Daeng dan timnya, itu menambah kiat kita, ide-ide baru yang bisa menjadikan sumbangsi untuk SMA Negeri 4 jauh lebih maju lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara webinar kali ini oleh tim Mapel Umum ya. Ada agama, ada apa lagi ya situ? PKN, BK. BK juga ada ya. Ya. Ya, mudah-mudahan ini salah satu budaya kita, budaya saling menguatkan untuk maju bersama. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan webinar ini bisa juga diikuti oleh ya paling tidak sekolah-sekolah yang selama ini menjadikan kita juga bisa dikatakan kita punya role modelnya di sekolah SMA 4 ini, yang salah satunya adalah Kombel, tetap kita pertahankan. Terima kasih kepada tim Mapel Umum, terima kasih juga kepada seluruhnya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan bisa mengikuti webinar ini sampai akhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas sambutannya yang luar biasa. Kini saatnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Bapak Heriandi SPDGR. Sebelum Bapak Heriandi memaparkan, izinkan saya berpantun sekali lagi. Burung camar terbang tinggi, mentari hangat menyinari diri. Mari kita lihat materi hari ini agar pengetahuan makin terisi. Kepada Bapak Heriandi, waktu dan layar dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih moderator. Izin Bu PLT, Bu Neneng, Udah. dan Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera semuanya. Bapak Ibu, Siang. baik Bapak Ibu. Beberapa Lanjut. waktu yang lalu, Lanjut. ya, halo, apa bisa didengar suara saya? Terdengar cukup jelas, Pak Ceng. Silakan lanjut. Alhamdulillah. Saya izin nutup kamera nih, sengaja karena baterainya udah mau low juga. Oke, lanjut. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan peraturan nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Menetapkan bahwa guru wajib memenuhi beban kerja itu 37 jam 30 menit per minggu. Dan memperkenalkan peran guru wali salah satunya sebagai tugas tambahan yang diakui dengan ekuivalen 2 jam tatap muka. Jadi Bapak Ibu, di sini kita sudah mendengar yang nama istilah guru wali. Nah, tapi di sini dengan tema kita pada hari ini itu tentang optimalisasi implementasi guru wali melalui jurnal berbasis Google Script. Jadi lebih ke pelaporannya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu izin saya share screen. Jadi ini Bapak Ibu, pertama itu ada dasar hukum dan pengertian, landasan operasional dan definisi peran guru wali dalam kurikulum merdeka. Dasar hukumnya yang pertama itu Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Yang kedua, pasal 9 ayat 1 sampai 5 menugaskan dan ruang lingkup tugas guru wali. Yang ketiga, pasal 14, ekuivalensi tugas guru wali setara dengan 2 jam pelajaran per minggu, Ibu. Yang kemudian di pasal 17 sampai 18 itu penetapan pelaksanaan dan penghitungan beban kerja. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasinya Bapak Ibu, kita pahami dulu ini pengertian guru wali. Jadi di sini guru wali itu adalah guru mata pelajaran yang diberi tugas mendampingi perkembangan akademik, karakter, keterampilan dan kompetensi murid dari saat masuk hingga lulus pada satuan pendidikan. Jadi di sini jelas ini diterapkan hanya pada jenjang SMP dan SMA, tidak termasuk pada jenjang SD. Karena kalau di SD itu ada istilah guru kelas, tidak termasuk dari bagian guru wali. Kemudian di sini tujuan guru wali ada tujuan umum dan khusus. Yang pertama itu tujuan umum, menjamin pelaksanaan pendampingan murid secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kemudian meningkatkan keterlibatan guru dalam pendidikan karakter dan pengembangan potensi murid. Kemudian memberikan dukungan sistematis terhadap pertumbuhan akademik dan non-akademik. Dilanjutkan dengan tujuan khususnya, menyediakan panduan yang jelas, terstruktur bagi guru wali dan melaksanakan tugas pendampingan. Kemudian memastikan setiap murid pendampingan mendapatkan layanan pendampingan akademik untuk memantau kemajuan dan mengatasi kesulitan belajar. Selanjutnya, membantu murid dalam melatih dan mengembangkan keterampilan yang esensial untuk masa depannya. Dan yang terakhir, membina dan memantau perkembangan karakter positif setiap murid agar selaras dengan nilai-nilai luhur dan profil pelajar Pancasila. Nah, guru wali ini Bapak Ibu memiliki 4 pilar. Yang pertama itu pendampingan akademik.
ya pastinya membantu murid dalam merencanakan dan merefleksi belajar. Yang kedua, mengembangkan kompetensi dan keterampilan, yaitu mendorong minat bakat serta pengembangan soft skill-nya. Yang ketiga, pembinaan karakter, menanamkan nilai disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Kemudian pendampingan berkelanjutan, ini maksudnya menjadi pendamping murid dari awal hingga akhir masa belajar. Nah, jadi ini 4 pilar yang memang ditugaskan kepada guru wali. Nah, sekarang pertanyaannya, apa perbedaan guru wali dengan wali kelas? Kemudian guru BK. Di sini, kalau wali kelas itu lebih ke administrasi kelasnya saja, Bapak Ibu. Kalau guru wali ini dia bekerja sama dengan guru, wali kelas, kemudian BK. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan program kerja guru wali mencakup 4 pilar utama itu tadi. Di sini hanya sebagai contoh. Misal yang pertama itu pendampingan akademik, bentuk kegiatannya. Di sini bisa dikatakan satu, melakukan pemetaan awal untuk mengetahui kemampuan murid. Yang kedua, melaksanakan diskusi rutin minimal 1 kali setiap bulan terkait perkembangan nilai dan kendala belajar yang dihadapi. Yang ketiga, memberikan saran dan strategi belajar yang efektif sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang terakhir, berkoordinasi dengan guru mata pelajaran jika murid mengalami kesulitan pada bidang tertentu. Indikatornya apa saja? Di sini murid mengetahui kekuatan dan kelemahan akademiknya. Terjadi peningkatan hasil atau tidaknya tidak mengalami penurunan drastis, murid memiliki strategi belajar yang lebih baik. Kemudian dilanjutkan dengan pilar yang kedua, pengembangan kompetensi. Melakukan diskusi untuk mengidentifikasi bakat minat dan potensi non-akademik murid. Yang kedua, memberikan ilustrasi serta rekomendasi kegiatan ekstrakurikuler, lomba, dan seminar yang sesuai dengan potensi siswa. Dan yang ketiga, membimbing murid dalam menyusun portofolio prestasi dan karya. Indikator keberhasilannya, murid aktif mengikuti minimal 1 kegiatan pengembangan diri, murid memiliki portofolio prestasi, murid mampu mengartikulasikan kompetensi yang dimilikinya. Itu dari pilar yang kedua. Kemudian dilanjutkan dengan pilar yang ketiga, yaitu pengembangan keterampilan. Di sini ada 3. Membimbing murid dalam proyek atau kegiatan yang mengembangkan keterampilan seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja tim. Kemudian yang kedua, mengadakan diskusi mengenai pentingnya keterampilan abad ke-21 dalam kehidupan dan dunia kerja. Dan yang ketiga, mendorong murid untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi atau kepanitiaan. Indikatornya, murid menunjukkan peningkatan dalam keterampilan komunikasi, kepemimpinan atau kerjasama tim, murid lebih percaya diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan pilar yang terakhir, yaitu pengembangan karakter. Di sini memiliki 4 juga bentuk kegiatannya, melakukan observasi terhadap perilaku dan sikap murid dalam keseharian. Yang kedua, mengadakan sesi diskusi atau konseling tentang nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan empati. Dan yang ketiga, menjadi teladan dan sikap sopan. Dan yang keempat atau yang terakhir, melakukan penanganan awal jika ditemukan indikasi masalah perilaku serta koordinasi dengan guru BK untuk ditindaklanjuti. Indikatornya, murid menunjukkan sikap yang lebih positif, menurunkan catatan pelanggaran jika ada, murid mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atau tugas-tugasnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu uraian dari 4 pilar dari tugas pokok seorang guru wali. Nah, memang guru wali ini ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan, diberikan tugas, kemudian diolah menjadi beberapa bagian bentuk kegiatannya seperti jadwal semester ganjil itu. Di sini kami ngambil contoh pada bulan Juli itu kegiatannya penerima daftar murid dampingan. Yang kedua itu pertemuan awal dan perkenalan. Keterangannya di sini membangun hubungan awal, kenalan.
Kemudian di bulan Agustus sampai November, di situ ada sesi pendampingan rutin, individu maupun kelompok. Yang kedua, koordinasi dengan wali kelas dan guru BK. Kegiatannya melaksanakan program inti. Kemudian di bulan Desember, di situ ada evaluasi perkembangan semester ganjil. Yang kemudian yang kedua, diskusi hasil evaluasi dengan murid atau orang tua. Keterangannya evaluasi dan pelaporan. Kemudian di semester genap. Di semester genap di sini dimulai bulan Januari, kegiatannya mengadakan pertemuan awal semester genap. Yang kedua, mereview capaian atau penetapan target yang baru. Nah, dilanjutkan di bulan Februari sampai Mei, melaksanakan sesi pendampingan rutin, individu maupun kelompok kecil, melaksanakan program inti kegiatannya. Kemudian yang terakhir itu di bulan Juni, melaksanakan evaluasi akhir tahun ajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, ini hanya sekedar contoh pembagian jadwal pelaksanaan program kerja guru wali. Nah, ini di sini Bapak Ibu, administrasi dan pelaporan. Karena setiap tugas yang diberikan terhadap seorang guru, apalagi itu guru wali, ini pengimbasannya pasti pelaporan, administrasi pelaporannya. Karena pelaporan ini salah satu bentuk portofolio memang yang sudah disampaikan sebelumnya oleh kepala sekolah untuk kita lengkapi sebagai seorang guru. Nah, di sini dokumen pendukung yang wajib dilengkapi oleh guru wali. Pertama itu harus ada format identitas murid dampingan. Yang kedua, format catatan perkembangan murid atau murid bulanan, secara bulanan. Yang ketiga, format rekap pertemuan dengan murid. Dan yang terakhir itu format pelaporan semester, rekapitulasi, temuan, dan rekomendasi. Nah, jadi Bapak Ibu, dari keseluruhan ini yang kita paparkan tadi, itu tetap akan terjadi yang namanya administrasi pelaporan. Nah, maksud kami di Kombal Umum ini, supaya untuk memudahkan kita dalam melaporkan segala aktivitas, kegiatan, dan pendampingan terhadap siswa yang kita dampingi, itu lebih terarah, teratur, maka kami mencoba untuk menciptakan sebuah aplikasi Bapak Ibu. Nah, di sini ini tampilan awal aplikasinya. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu? Terlalu kecil Pak Daeng. Terlalu kecil. Coba di zoom, ya dibesarkan. Nampak? Oh iya Bu, ini kalau di laptop, di layar itu? Di PC besar Ibu. Mungkin tampilan di HP mungkin agak kecil ya. Kelihatan ya? Oke. Nah Bapak Ibu, inilah salah satu kami aplikasi yang kami bangun beberapa hari yang lalu ya. Di sini dengan menggunakan referensi-referensi dari internet. Aplikasi ini kami namakan eWali Tetra. Bisa. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu di halaman loginnya ini ada yang namanya admin. Admin ini dia bertugas untuk merekap mendaftarkan guru-guru wali. Sebagai contoh di sini saya masuk sebagai admin.
Nah, di sini ada beberapa menu di aplikasi. Yang pertama itu ada menu dashboard yang akan menampilkan total siswa, total bimbingan, guru wali, dan bimbingan pada bulan ini. Kemudian di menu yang selanjutnya itu ada data siswa. Nah, data siswa inilah Bapak Ibu yang akan menjadi acuan kita, menjadi pendampingan setiap guru wali. Di sini saya ambil contoh, misal seandainya saya ingin menambahkan siswa secara banyak. Nah, dengan ada template siswa. Bisa saja setiap guru wali yang memiliki akun, dia memasukkan sendiri siswa binaannya. Itu bisa Bapak Ibu. Kata ini, saya kasih contoh satu Ibu ya. Fadil. Kelas. Nah, tinggal dipilih kelasnya Bu. Nah, maka akan tersimpan Bapak Ibu. Kemudian input bimbingan. Nah, bimbingan di sini ini seperti yang akan kita lakukan pendampingan Bapak Ibu. Misal contoh yang tadi saya masukkan adalah Fadil, kemudian tanggal bimbingannya kita ambil hari ini, tanggal 13, kemudian jenis program pilar bimbingannya itu apakah dari segi akademik, kompetensi, karakter, atau keterampilan. Jadi tinggal dipilih saja Bapak Ibu. Kemudian hasilnya bagaimana? Apakah dalam proses, perlu rujukan, perlu tindak lanjut, atau selesai? Nah, dituliskan dengan rinci permasalahannya di sini, Bapak Ibu. Kemudian tindakan penanggulangannya bagaimana? Maka dijelaskan juga di kolom penanggulangan. Kemudian catatan tambahan mungkin barangkali ada, kemudian diklik simpan. Tersimpan. Kemudian di sini dilanjutkan ada program kegiatan. Ini seperti penjelasan saja Bapak Ibu, seperti pendampingan akademik, meningkatkan prestasi belajar, kemudian pengembangan kompetensi itu apa saja, mengembangkan kemampuan akademik dan keterampilan sosial, kemudian pengembangan keterampilan ada melatih keterampilan, ini hanya petunjuk saja. Nah, bentuk kegiatan ini hanya contoh Bapak Ibu, bisa disesuaikan dengan sekolah kita masing-masing. Seperti itu. Kemudian setelah ini kita isi semuanya, maka di sini ada laporan dan cetak. Nah, laporan dan cetak di sini tinggal kita sesuaikan. Siapa? Apakah semua pilar yang ingin kita cetak? Atau hanya sebagian saja? Atau kelas? Tinggal dipilih saja Bapak Ibu. Nah, ini di menu admin. Nah, di menu admin ini bisa saja guru kita daftarkan. Caranya bagaimana? Di sini ada data guru. Di sini ada, pertama saya coba itu Pak Yanto. Nah, saya hapus dulu Pak Yanto ini. Ya. Kemudian saya tambahkan lagi guru wali. Nah, siapa ya? Yanto barulah ini. Nicknya ya kita anggap aja seperti ini. Kemudian bidang keahliannya apa? Agama Islam. Kemudian nomor HP. Kemudian catatan tambahan ketika ada. Klik simpan. Maka akan tersimpan. Nah, ini hanya guru wali Bapak Ibu. Kemudian bagaimana Pak untuk mendapatkan akun? Nah, admin juga diberi akses untuk membuat akun guru-guru wali di kolom kelola akun. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi misal saya akan menambahkan Yanto. Nama lengkap Yanto SPDI. Username-nya Yanto saja. Passwordnya 123456. Posisinya guru wali, klik simpan. Nah, jadi udah ada ya Bapak Ibu ya. Nah, coba kita login sebagai Pak Yanto, sebagai guru wali. Kita keluar. Kemudian Pak Daeng, bagikan layar Pak Daeng. Bagikan layarnya Pak Daeng, biar kita bisa lihat. ini Iya, itu yang saya lakukan di karena terlalu kecil, makanya screenshotnya tuh diperbesar, makanya nggak terlihat. Meskipun saya pakai laptop.
Ya pakai PC lumayan, tapi yang pakai laptop apalagi HP nggak kelihatan, terlalu kecil. Itu nampak wajah Pak Daeng. Bagikan layarnya Pak Daeng. Di tampilan saya aman. Iya, di sini juga aman. Sama, saya aman juga. Tampilan Pak Daeng dengan Pak Ridho aman karena pakai PC, layarnya cukup besar. Laptop biasa. Izin Bu, saya Laptop masih juga. kecil. Iya kan? Coba mau nggak, nah maksudnya di full kan Pak Ridho, nggak usah pakai tampilan ini juga, wajah Pak Daengnya nggak usah ditampilkan yang lain-lainnya. Betul-betul full layar gitu. Nggak sempat waktunya, apalagi Pak Daeng yang ngomong. Ini bagus nih, jadi langsung praktek kan? Iya. Jadi bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Bisa. Oke. Cuman saya pakai sampai muka saya udah sampai ke depan nih. Oke, izin Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Oke. Jadi kita coba masuk yang tadi akun yang sudah kita buat atas nama Pak Yanto. Oke. Passwordnya 123456. Nah, jadi ini tampilan dari akun Guru Wali. Di sini ada Pak Yanto. Kemudian kalau kita ingin menambahkan foto bisa. Andai kata kita mencari foto untuk foto profil. Nah, inilah Pak Yanto nih. Nah, tampilnya Bapak Ibu. Kemudian data siswa. Nah, data siswa di sini tinggal ditambahkan saja. Nah, misal Pak Yanto ini dia punya bimbingan dengan nomor sekian-sekian, nomor ISN-nya dengan nama Ani. Andai kata pilih kelas 10-7, jenis kelamin perempuan, nomor HP sekian-sekian, alamatnya, kemudian nama orang tuanya, klik simpan. Nah, maka di sini akan tersave. Kemudian input bimbingan. Nah, inilah kegiatan yang dilakukan oleh Pak Yanto dengan bimbingannya. Misal dia cari dengan nama Ani. Tanggal bimbingannya kapan? Kemudian pilar yang dilakukan apakah pendamping akademik atau kompetensi atau keterampilan atau karakter. Nah, itu menyesuaikan saja Bapak Ibu. Tandanya keterampilan. Kemudian hasilnya bagaimana? Sama di menu admin itu tadi Bapak Ibu. Perlu rujukan. Nah, selesai. Kita laporannya di sini. Tinggal dicetak. Bisa cari. Ini contoh ya Bapak Ibu, karena memang masih kosong, ya kan? Oke, Bapak Ibu, untuk sementara pengembangan aplikasi ini sampai di sini, maka kami dari Kombel Umum A berharap sekali kepada Bapak Ibu, kira-kira apa yang ingin kita tambahkan di aplikasi ini sehingga aplikasi ini lebih sempurna untuk kedepannya. Karena saya lihat kok aplikasi ini hanya sebatas ya pemula Bu, bagi pemula saja, belum final, masih ada versi-versi finalnya. Iya, masih banyak yang perlu ditambahkan Bapak Ibu. Jadi saya mohon kepada rekan-rekan guru, kira-kira apa sih yang sesuai dengan yang harus ditambahkan di aplikasi ini.
Saya rasa cukup sekian penampilan aplikasi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Heriandi yang sudah memaparkan materi yang luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita dalam menjalankan program sekolah. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu Guru apabila ada pertanyaan atau masukan dan tambahan terhadap webinar kita hari ini, dipersilahkan. Silahkan Bapak Ibu. Ya, silahkan Pak Ridho. Iya. Boleh ditanggapi langsung, Ya. Pak Daeng? Baik, terima kasih Pak Ridho atas masukannya. Ya, memang dalam pembuatan akun itu semestinya memang harus dibedakan, difilter, jadi tidak bercampur. Di awal memang saya berkeinginan di menu admin itu yang memegang adalah Capsec, karena supaya untuk memantau ini bimbingan guru ini gitu loh. Jadi memang mesti harus diperbaiki supaya tampilan itu bisa memisahkan antara guru wali yang satu dengan yang lainnya supaya tidak bercampur. Tapi di menu admin itu memang diberikan akses untuk melihat seluruh siswa atau seluruh guru wali dengan siswa bimbingannya. Kalau bisa mungkin juga nanti akan ditambahkan grafik pendampingannya begitu, Ridho. Terima kasih Pak Ridho. Kita akan dikerjakan, dan mohon juga nih Bapak Ibu guru yang memang sudah masuk dalam pengkodingan seperti Pak Mardeni, Pak Pras, bisa dibagikan ilmunya mungkin barangkali, Bang Rudi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Daeng. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Daeng, Pak Mardeni, Pak siapa tadi itu ya? Bang Rudi ya, Pak Rudi, terus siapa lagi Pak Pras, Pak Pras. Mungkin yang sudah ikut pengkodingan Pak Muryadi ya, Pak Muryadi, Bu Misda. Silakan mungkin memberikan tanggapan atau masukan. Oh iya. Silakan Pak Hajiman. Baik, terima kasih. Saya sambil berkendara ini sebenarnya, tapi saya tetap fokus, ya. Saya lebih ke hal yang sifatnya umum ya, terkait dengan aplikasi yang ditawarkan. Saya kira itu luar biasa, bagus. Nah, kalaupun ada kekurangan di terkait dengan aplikasi yang ditawarkan, itu mungkin lebih ke teman-teman yang memahami masalah teknis seperti itu, seperti Pak Mardeni dan sebagainya ya. Saya hanya menyoroti masalah perlakuan atau yang terkait dengan guru walinya sendiri ya. Ini kan kita
terus terang saja sekolah kita dan sekolah-sekolah negeri pada umumnya itu masuk ke sekolah inklusi. Nah, ketika pemberlakuan sekolah inklusi itu ada anak-anak kita yang memang memiliki kekurangan-kekurangan, keterbatasan, tidak hanya fisik tapi juga secara mental ya. Itu mau tidak mau kita terima karena itu memang sudah kebijakan dari kementerian atau pemerintah. Nah, terkait dengan hal ini mungkin ada teman, pastinya ada ya, kalau ketika kita menerima siswa berkebutuhan khusus, nah pastinya nanti ketika pembagian murid-murid binaan atau perwalian itu ada yang memang berkebutuhan khusus. Nah, adakah hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan, yang harus kita pertimbangkan untuk anak-anak yang seperti ini? Kan tadi berbagai karakter sudah dijelaskan ya. Nah, pastinya mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu yang tidak sama seperti yang lain. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Adakah petunjuk-petunjuk khusus yang menjadi pertimbangan kita ketika melaksanakan pembimbingan atau fungsi sebagai guru wali tadi? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hajiman. Mungkin boleh ditanggapi langsung Pak Daeng. Baik, terima kasih Pak Hajiman dengan pertanyaannya. Jadi seperti clue ya Pak ya, kalau menghadapi siswa satu dengan yang lain ini modelnya seperti ini di bidang akademik, tandanya seperti itu. Nah, maka dari itu Pak guru wali ini kan ada kolaborasinya, seperti dia berkolaborasi dengan BK, orang tua, mungkin wali kelasnya. Nah, untuk melihat apa permasalahan yang dialami oleh siswa ini, sehingga penanganannya itu lebih terarah Bapak. Lebih terarah. Nah, jadi tidak cukup dengan hanya menilai seorang diri, guru wali, tapi melainkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak Daeng. Mungkin guru BK mungkin bisa menambahkan kali ya, yang sudah bergabung di sini. Guru BK siapa ya? Mungkin bisa menambahkan. Silakan Bapak Ibu. Guru BK. Ya, guru BK mungkin berkaitan dengan bimbingan. Ada yang ingin ditambahkan? Ini mapel umum, di dalamnya ada guru BK ya? Ya, yang ada jadi guru BK. Bu Mela mungkin, Bu Mela. Bu Peti, silakan mungkin menanggapi. Assalamualaikum, maaf Bu Isma, saya baru bisa menyimak sekarang ini karena barusan selesai tadi urus anak-anak. Jadi kalau boleh diulang sedikit tentang pembahasan kita gitu. Ya, pembahasan kita tentang guru wali yaitu optimalisasi tadi ya, optimalisasi implementasi guru wali melalui jurnal berbasis Google Street. Hanya saja tadi Pak Hajiman ada menanyakan adakah hal yang harus kita perhatikan ketika melaksanakan bimbingan, ketika menangani anak-anak yang sedikit berbeda gitu, atau inklusi lah, yang jelas. Kalau siswa yang inklusi gitu ya. Iya. Sekolah kita ini kan yang saya tahu ada 3 anak, tapi yang satunya itu enggak begitu kelihatan ya, dari tangannya, hanya tangannya saja. Hanya 2 orang memang kelihatan sekali. Kalau menurut saya memang perlu ada pembedaan dalam bimbing siswa yang inklusif ini. Karena pertama bisa jadi dia pemahamannya atau daya tangkapnya itu
kurang, sehingga apa yang kita sampaikan mungkin mereka penangkapannya berbeda. Ada salah satu anak dulunya, anak walinya tuh Pak Ridho ya, Pak Ridho ya. Ya nggak tahu sekarang masih atau tidak. Yang satunya lagi itu ada juga yang di kelas sama. Saya udah berapa kali coba dekat sama dia, saya pujuk gitu ya, supaya bisa mau gabung, tak olahraga kan, tak jalan ke kantin kah, segala macam. Nah itu memang perlu bimbingan khusus itu. Saya kurang tahu nih siapa guru wali dari kedua anak ini. Yang satunya dulu sama Pak Ridho, yang sekarang nggak tahu apakah masih dengan kita atau tidak. Kalau menurut saya seperti itu aja sih, perlu penanganan khusus, perlu cara-cara yang memang kalau bisa ada satu bimbingan yang macam pelatihan gitulah untuk guru yang memang menangani siswa inklusif ini. Saja Bu Isma, makasih. Oke, terima kasih Bu Peti atas masukannya. Berarti harus ada penanganan khusus. Guru-gurunya pun sepertinya harus dilatih dulu ya dalam membimbing anak-anak yang khusus. Intinya seperti itu ya Bu Peti. Ya. Oke, terima kasih Bu Peti. Mungkin dari Bu Dai atau Bu Yopita dari tim PPKN mungkin ingin menambahkan. Setelah dibedah bersama, karena berhubungan dengan eksposisi dan pemukiman. Bu Dai, Bu Yopita mungkin ingin menambahkan atau tidak ada? Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Pak Mardeni. Silakan Pak Mardeni. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya merasa luar biasa di pertemuan hari ini karena benar-benar salah satu guru saya, Pak Daeng, ini menampilkan sesuatu yang luar biasa. Malah mungkin saya ingin belajar dengan Pak Daeng terkait dengan pembuatan berbasis Zoom ini menggunakan Google Script. Nah, tadi sebelum saya bertanya dulu, tadi menyinggung ada beberapa terkait dengan aplikasinya atau webnya itu sendiri, interface-nya bagaimana untuk bisa agar tadi yang Pak Ridho sampaikan sebenarnya itu bisa kita filter, benar tadi kata Pak Daeng tadi, kita filter dengan hak akses di setiap penggunanya. Jadi memang sebenarnya perlu ditambahkan lagi satu lagi, itu sebenarnya super admin, di mana super adminnya mengelola seluruhnya. Karena ini yang buatnya Pak Daeng, maka sebenarnya Pak Daeng ini adalah super admin. Sedangkan untuk admin boleh tadi pada benar kita berikan kepada aksesnya kepada kepala sekolah untuk bisa memonitoring aktivitas yang dilakukan dalam jurnal guru wali tersebut yang dilakukan oleh rekan-rekan dari guru wali sebagai eksekutor dalam penggunaan aplikasi tersebut atau jurnal tersebut. Sebenarnya ada yang tambahan saya mungkin bisa membantu Pak Daeng seperti itu untuk bisa memfilternya nanti agar nanti dibuatkan semacam menu tersendiri agar itu memang bisa difilterisasi antara untuk dari Pak Yanto agar datanya tidak masuk juga ke administrator tadi. Mungkin itu yang saya bisa bantu dari apa yang bisa dipahami terkait dengan jurnal ini. Nah, dari saya sendiri mungkin bisa ditambahkan Pak Daeng fitur untuk mungkin saya agak kelewat tadi ya. Mungkin bisa ditambahkan fitur untuk menambahkan foto. Artinya selain daripada deskripsi terkait dengan apa yang sudah dilakukan siswa dalam perwaliannya, kita kan juga pasti perlu dokumentasi ya Bapak. Jadi mungkin bisa ditambahkan fitur untuk mengupload dalam proses siswa dalam perwalian ke gurunya. Nah, itu bisa menjadi dan bisa ditampilkan di laporannya nanti. Jadi setiap kegiatan itu, karena kan saat ini yang diperlukan juga dokumentasi ya Bapak. Jadi selain hanya deskripsi itu saja, fotonya juga ada. Jadi memvalidkan bahwa memang guru wali tersebut sudah melakukan perwalian terhadap binaannya. Nah itu yang mungkin yang bisa saya tambahkan atau yang mungkin saya bisa tanyakan terkait dengan jurnal ini Pak. Yang kedua mungkin ini Pak. Dari ini udah luar biasa bagus Pak, betul kata Pak Ridho tadi, ini bukan pemula tapi ini sudah tahap
bisa dibilang intermediate lah istilahnya, sudah di atas pemula Pak. Jadi ini kalau penambahan saya rasa seperti itu Pak. Nah cuman mungkin ini apakah ini bisa diakses secara online atau tidak Pak? Nah, ini artinya harusnya ini kan bisa diakses secara online sehingga mungkin membantu dari rekan-rekan wali dalam melaksanakan perwaliannya atau prakteknya nanti. Jadi tidak lagi harus bahasanya ke ruang guru begini. Nah itu perlu mungkin diakses atau dibuat di bagian codingannya atau di bagian tampilannya atau di bagian jurnalnya untuk bisa ini secara online gitu Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mardeni atas masukannya. Mungkin Pak Daeng ingin menanggapi atau gimana? Ya Bu. Nah, baik, terima kasih Pak Mardeni. Jadi jujur saya katakan pembuatan aplikasi ini hanya saya lakukan kemarin hanya 2 hari Bapak. 2 hari karena memang baru tercetus. Ini temanya harus mesti pelaporan seperti itu. Jadi dengan seadanya, menu-menu seadanya, kemudian memang benar kalau seandainya kita memasukkan sebagai bukti foto itu memerlukan ruang yang cukup besar seperti database. Nah, karena ini hanya pengenalan awal, nah, makanya nanti kita ditindak lanjut dari aplikasi ini apakah memang benar-benar mau diterapkan. Jadi boleh kita berkolaborasi ya Pak Mardeni. Mohon sarannya. Siap Pak. Nah, siap. jadi Karena yang saya tahu kalau Google Script ini kita bisa koneksi dengan fitur-fitur yang ada di Google seperti Google Drive. Jadi itu sebenarnya sangat bisa, apalagi kita dibantukan dengan akun belajar kita kan yang kapasitasnya lumayan besar 100 GB. Saya yakin itu sangat bisa untuk diinikan. Keren Pak, 2 hari udah kayak gini, bagaimana seminggu Pak, mantap. Kemudian terkait apakah aplikasi ini bisa diakses secara online? Secara online Bapak. Aplikasi ini secara online hanya cukup membagikan linknya saja, kemudian akan tampil di menu awal itu menu yang itu tadi ada admin, kemudian akun para guru. Nah, cuman untuk yang sekarang karena kita masih pengenalan, penjajakan aplikasi, mungkin launchingnya next untuk untuk lebih finalnya gitu. Jadi mungkin itu aja Pak Mardeni. Mohon bantuannya nanti karena memang aplikasi ini butuh orang-orang yang ilmunya dapat seperti Pak Mardeni, Pak Prastio yang memang ilmunya dapat. Kalau kami hanya mencoba otodidak saja. Jujur saja, cuma 2 hari Bapak Ibu, 2 hari dengan aplikasi yang demikian yang memang masih banyak kekurangan-kekurangan. 2 hari ya tuh. Plus minggu keren dah. Itu Bu, 2 hari udah kayak gini Bu, kalau seminggu dikasih gacor gitu. Gas, latihan. Siap, Ya. Terima kasih Pak Daeng. Selanjutnya mungkin Bu Neneng. Silakan. Ya, baiklah. Saya buka dulu ininya. Videonya. Nampak nggak nih saya? Nampak ya? Oke. Saya kasih emoticon applause dulu buat tim ini, keren banget. Oke, Bapak Ibu. Untuk kegiatan webinar kali ini ada yang berbeda nih. Jadi yang pertama guru wali bukan punya SMA 4 saja, ternyata sudah ada Permendikdasmennya kan, sudah wajib kita semua mengikutinya. Jadi intinya sebelum ke aplikasi, intinya kenapa harus ada guru wali? Sebenarnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, kemudian nyaman, bisa mendukung siswa untuk mendapat pembelajaran yang efektif. Sebenarnya itu. Bagaimana siswa ini belajar dengan nyaman dan aman gitu. Nah, untuk menciptakan lingkungan tersebut, maka tampillah harus ada guru wali. Nah, tugas guru walinya apa? Kenali dulu siswanya. Kenali siswanya, kebutuhannya apa, minat belajar di mana, bakatnya seperti apa. Pokoknya sama seperti tupoksinya punya BK. Karena pada dasarnya para guru itu kan sebenarnya membina ya, bukan saja hanya
mengajar, membina, mendidik dan lain sebagainya. Setelah kenal dengan siswanya, maka si guru ini harus bisa membangun hubungan yang diharapkan hubungan yang harmonis dengan siswanya. Mengenal siswanya sudah, kemudian berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, kenali siswanya, bangun hubungan dengan siswa. Nah, pada saat membangun hubungan dengan siswa ini kan nanti kalau siswanya sudah klik nih dengan guru walinya, maka diharapkan apa yang disampaikan oleh guru wali tersebut yang akan mengarah kepada pembangunan bimbingan, karakter dan lain itu dapat semua nantinya. Nurut aja istilahnya. Karena kita juga sebagai role modelnya, keteladanannya. Nah, dari situ nanti guru wali, makanya kenapa guru wali itu tidak sama dengan wali kelas. Guru wali itu membimbing, mendampingi siswa dari awal dia masuk sampai nanti kelas 12. Artinya guru wali ini berperan aktif dalam kemajuan, membangun potensi anak dan prestasi anak. Kalau misalkan di tengah-tengah biasanya di kelas 12 itu anak sudah mulai tuh agak neko-neko, sudah mulai mengenal lingkungannya, baru tuh kelihatan karakter-karakter. Nah, itu adalah salah satu peran guru wali. Nah, guru wali tidak sendiri. Di samping ada BK, ada wali kelas, kemudian jangan lupa ada orang tua. Nah, media yang untuk berkomunikasi itu ya tadi yang pada yang ciptakan dan pada yang dengan kawan-kawan ciptakan itu sebagai bukti otentiknya bahwa kami ini sebagai guru wali teradministrasi. Tadi fiturnya tinggal tambahkan aja, data siswa tadi sudah ada. Mungkin ya sering kali kita bicarakan itu absensi mungkin, kan? Nanti kan bisa dibantu dari kurikulum nih, dilaporkan juga nih guru-guru. Nanti mungkin Pak Ridho punya ada entry gimana, langsung terkirim semua. Makanya tadi Pak Ridho bilang di filter juga dong ininya guru-guru walinya. Mungkin salah satu nanti peran dari Pak Ridho juga men-share semua data-data absensi siswa per guru wali. Kemudian juga laporannya juga ada. Dan yang pasti tadi tambahkan Pak Daeng kalau bisa itu integrasi dengan orang tua, komunikasi dengan orang tua. Jadi orang tua tidak selalu datang ke sekolah terus, cukup klik guru walinya siapa, dibuka terbuka semua. Oh iya, tanggal sekian ada komunikasi dengan guru wali, tanggal sekian anak saya melompat pagar, tanggal sekian anak saya tidak hadir, itu tergambar semua tanpa harus dipanggil orang tuanya. Nanti mungkin dikasih rambu aja kalau sudah terlalu banyak, barulah share ke BK, ke wali kelas, tolong dipanggil si A, si B, dan seterusnya. Itu cakep banget tuh. Kemudian mungkin juga ditambah setelah kita ketemu, contoh ya hari ini nih, contoh hari ini ada anak yang lompat pagar, kemudian hasilnya salah satunya cepak rambut kamu sebagai indikator kamu pernah pelanggaran sekolah, tanpa harus kita yang motong rambutnya, biar mereka sendiri. Nah, itu bentuk refleksi tuh. Tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya, oh ya anak ini pernah ada kejadian, tindak lanjutnya saya tetap akan mengawasi misalkan dalam 1 minggu ke depan. Jadi nanti di fitur itu boleh, di aplikasi itu ditambah. Refleksinya ada, tindak lanjutnya ada, dan satu yang nggak bisa terbantahkan dokumentasinya, yang tadi Pak Mardini bilang, walaupun hanya sebentar duduk bersama, ada dokumentasinya. Nah, kalau yang tadi Pak Daeng dan kawan-kawan buat seperti ini, dan tercipta betul-betul sama-sama kita, itu cakep banget. Tadi Pak Daeng bilang, ini harusnya yang punya akun yang administrasinya adalah kepala sekolah. Saya setuju nih. Saya ngelihatnya bukan aktivitas siswanya, tapi aktivitas Bapak Ibu guru sebagai guru wali berhasil enggak? Berjalan tidak? Bukan masalah berhasil, berjalan tidak? Benar. 1 klik, guru wali bulan ini yang tidak ada pergerakannya siapa saja. Nah, itu memang tupoksinya sebagai kepala sekolah. Makanya kalau ini terjadi, Jalin keren abis. Kita buat pelatihannya. Pak Ridho buat pelatihannya tuh. Ini baru 2 hari udah kayak gini nih Pak Ridho. Apalagi kalau sampai 1 minggu. Wah, keren banget. Saya setuju sekali dan saya apresiasi bahwa guru wali di SMA Negeri 4 berjalan dengan baik tanpa kita harus bersusah payah, cukup buka aplikasi, tek-tek semua. Kepala sekolah berkewajiban untuk mengawal para guru wali, memastikan bahwa guru wali di SMA Negeri 4 berjalan dengan baik. Terima kasih. Aplaus saya tambahin lagi nih ya. Lope-lope juga saya tambahin lagi. Lanjut Wisma.
Terima kasih Bu Neneng atas tanggapannya. Pak Daeng ingin menanggapi atau gimana atas tadi pujian dari Bu Neneng, silakan. Sampai tidak bisa berkata-kata, Ibu. Jadi lanjut ya. Ya, Pak Rido, jadi lanjut atau gimana? Oh, ya. Sebentar. Jadi memang kalau kita lihat harus ada dorongan dari atasan begitu. Untuk menciptakan sesuatu inovasi harus ada dorongan dari atas. Betul tidak Pak Rido? Saya sudah mendorong sekali. Jangan sampai yang didorong akhirnya terjungkal, tidak ada. Yuk, Makanya butuh tim, Ibu. dibuat Pak Rido, betul. Ini satu terobosan untuk SMA Negeri 4. Kemarin aja siswa bisa membuktikan, siswa bisa membuat kegiatan inovatif, apalagi sekarang gurunya. Ya, Pak Daeng, nanti dipanggil Pak Mardani, Pak Absorsia, Pak Rido, semuanya turun. Benar. Silakan, apa yang harus disiapkan? Atau sebelum puasa kah? Kita mau ini masih bisa makan mie? Ayo. Nah, silakan ya. Ya. Silakan Pak Rido dikondisikan, dijadwalkan. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Pak Rido, silakan Pak Rido. Kepada saya. Ya. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Insya Allah nanti kita coba bincang-bincang lagi untuk ya memang jadikan satu saling berkaitan antara wakakurikulum, kesiswaan, BK dan guru admin yang ada di SMA Negeri 4 ini. Oke, Bu Isma. Oke, terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Jam 3:08 ya, 15:08. Gimana Pak Rido? Bu Isma, Ya. mohon izin. Kalau saya lihat dari kalender ini, kita masuk setelah Lebaran itu tanggal 30 kan, Maret. Berarti boleh kita buatkan nanti webinar nih, bukan webinar, sorry maaf, pelatihan IHT untuk aplikasi ini tanggal 2 kali ya, tanggal 2 April. Ya, silakan Pak Rido untuk menanggapi. 2 April Pak Rido. Sebentar, Pak Rido. Pak Rido, tanggal 10 April itu kan kita bagi rapot tengah semester tuh. Tanggal 10 April itu bagi rapot tengah semester. Nah, itu kan secara online. Tapi kalau memang aplikasi ini udah siap, misalkan, itu diinformasikan kepada orang tua juga. Berarti kalau tidak tanggal 2 April, bahwa berarti 10 April.
bagi rapotnya online kan mengadakan kegiatan BIMTEK, berarti kalau sudah kayak begini tentang terkait aplikasi ini, berarti Pak Mardeni dan Pak Daeng, Pak Ridho itu mempersiapkan jauh lebih awal lagi. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Ya, gimana Pak Ridho, Pak Daeng ingin menanggapi atas masukan yang diberikan oleh Bu Neneng? Silakan. Oke. Pak Daeng, ada yang ingin ditanggapi lagi? Saya rasa cukup, tinggal melihat kondisinya saja. Ya. Oke, terima kasih Pak Daeng, Bu Neneng, dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Berarti selesai nih ya Pak Ridho, saya tutup. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan. Kita tanya pada guru yang lain dulu, Bu. Oh ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Dulu. Ini waktunya masih ada. Karena tidak ada yang angkat tangan nih. Silakan Bapak Ibu. Ada berapa Pak Ridho? Ada 47 kan Pak Ridho yang hadir? Ya, ini 55 ya, 55. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi. Mungkin Pak Heri Firmansyah. Tadi katanya dia penasaran katanya. Oh iya, silakan Pak Heri Firmansyah. Pak Heri. Bukannya dia lagi sakit gigi ya katanya. Tadi izinnya masih sakit gigi katanya. Diwakilkan istrinya, Bu. Pak Heri, gimana izin? Di Japri kayaknya tuh Bu. Iya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu kita 15 menit lah. Sekitar 15 menit untuk berdiskusi. Silakan, mungkin masih banyak masukan atau ya tambahan-tambahan dalam aplikasi yang telah diciptakan oleh Pak Heriandi dan tim. Mungkin harusnya Pak ini juga Pak Muryadi itu. Kan saya lihat cukup keteter tuh timnya Pak Muryadi pada saat kegiatan literasi setelah selesai itu. Apakah aplikasi ini juga bisa membantu banyak ya untuk kegiatan literasi? Mungkin Pak Muryadi bisa ditanyakan. Iya. Oke, Pak Daeng langsung menanggapi atau Pak Muryadi duluan? Pak Muryadi. Pak Muryadinya. Apa kesulitan? Ya, mana Pak Muryadinya? Pak Muryadi. Tidak ada ke? Oh. Sebenarnya gini Bu, kalau untuk setiap kegiatan itu, kayak kemarin itu pernah juga saya melihat sebagai referensi di KAIS itu ada juga aplikasinya. Tapi kalaupun memang seandainya Pak Muryadi memerlukan aplikasi untuk memperlancar kegiatan-kegiatan siswa itu, kita bisa coba Ibu. Tapi kita lebih fokusnya ke ini dulu mungkin barangkali. Insya Allah next, karena kita udah tahu alurnya, Insya Allah kita bisa bantu lah misalnya gitu. Ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ini sudah. Ya. Pak Firman, silakan Pak Firman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi agak dikit-dikit ngadalnya tentang berkaitan dengan guru wali. Tadi saya ngisi format evaluasi diri guru permingguan. Di situ ada aktivitas tambahan dan kontribusi sekolah, artinya di luar jam mengajar. Yang terdiri ekstrakurikuler, kepanitiaan, pendampingan siswa perwalian, dan kegiatan program sekolah lainnya. Saya isi tadi berkaitan dengan perwalian, salah satunya dan ekstrakurikuler. Yang saya tanyakan adalah, apakah perlu bukti lampiran atau tidak yang berkaitan dengan sebagai guru wali
yang merangkap juga sebagai guru mapel. Yang waktu kita 24 jam sudah khusus ke mapel atau pelajaran ditambah wali atau tidak. Karena di dalam perwalian itu ada program pendampingan, kunjungan, dan macam-macam yang berkaitan dengan program-program di dalam jabatan sebagai guru wali. Itu yang pertama tuh kelengkapan administrasinya. Yang kedua, batasan apa saja sebagai guru wali untuk pendampingan anaknya ini, sehingga kita tidak melampaui batas dari wali kelas atau guru BK, sehingga ada petunjuk-petunjuk yang dipegang oleh guru guru wali untuk dapat dikoordinasikan dengan guru BK dan guru wali. Sementara itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman. Salam pramuka Pak Firman. Oke, silakan Pak Daeng. Ada 2 pertanyaan dari Pak Firman. Boleh ditanggapi Pak Daeng? Baik, terima kasih Pak Firman. Pertanyaan yang pertama itu tadi tentang pelaporan ya, bukti. Saya rasa itu perlu Pak. Perlu sebagai bukti bahwa kita sudah menjalankan tugas kita sebagai tugas tambahan guru wali. Yang kedua, apakah ada batasan-batasan guru wali ini sehingga tidak melampaui batasan ya seperti itu ya Pak? Seperti rambu-rambunya. Sebenarnya itu tidak melampaui antara guru wali, wali kelas atau guru BK. Sebenarnya itu berkolaborasi semuanya Pak. Artinya tidak ada istilah kita melampaui BK melampaui itu, karena sebelum kita mengeksekusi apa sih istilahnya, membimbing, membina, itu pasti ada perencanaan-perencanaan yang kita lakukan ke depannya. Seperti pertanyaan dulu, seperti melihat keadaan siswa, ditanyakan dulu ke BK-nya, karakter dan segala macam ke wali kelasnya. Karena memang tugas wali kelas ini tugas guru wali ini mencakup dari kolaborasi itu tadi Pak. Dari wali kelas, bahkan orang tua. Jadi kalau istilah bahasa batasan-batasan yang kita khawatirkan terjadi, saya rasa sudah ada di masing-masing guru mapel. Seperti guru mapel yang mengajar di kelas tersebut, guru BK-nya sudah mendapatkan data, anak ini. Jadi sehingga kita tahu batasan-batasan kita, ternyata anak ini memang memerlukan penanganan seperti ini. Seperti itu Bapak. Gimana Pak Firman? Ya, azan bentar. Ya. Tunggu azan dulu ya. Nampaknya Bu Ari mau gabung tuh. Kayalah pun. Baik, Pak Daeng, mohon maaf. Tadi azan sudah berlalu untuk sementara berdasar. Yang saya harapkan kita minta itu Pak Heriandi, mungkin sudah disiapkan Pak Heriandi kalau Pak Ridho kan sudah menyiapkan segala atribut perangkat kita, absen atau apa, rambu-rambunya, segala isinya. Mungkin dari jurnal agenda guru wali juga harus ada gitu. Tolonglah nanti disiapkan supaya kami nanti tidak hanya berimajinasi saja, tapi ada rambu-rambu batasan-batasannya. Serasa itu saja Pak Daeng. Mungkin nanti kita bisa kopi darat lah nanti. Oke, terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Pak Firman. Silakan Bapak Ibu yang lainnya yang ingin menanggapi atau ada masukan lagi atau gimana? Ini supaya
Bu Isma izin. Ya Bu, silakan Bu. Mungkin yang dimaksud Pak Firman itu jangan sampai guru wali itu mengambil job-jobnya wali kelas gitu. Maksudnya ya Pak Firman mungkin ke situ ya. Jadi harus bedakan kalau wali kelas itu tugas utamanya yang bertanggung jawab atas kelas yang diampunya, terutama kegiatan akademik dan non akademiknya. Kemudian kalau wali kelas itu fokusnya betul-betul pure dari mengurus administrasi. Kemudian menghubung antara sekolah ya, antara sekolah dengan orang tua tuh, yang terkait perkembangan akademik dan non akademik siswa selama di sekolah. Jadi ngurus administrasi. Setelah setiap 1 tahunnya selesai administrasinya, siswanya sudah dihantarkan, stop. Makanya wali kelas boleh berubah. Tapi kalau guru wali itu tugasnya tidak sesederhana wali kelas. Kalau guru wali itu bertanggung jawab atas membimbing, mengarahkan siswa, mengembangkan potensi akademik dan sosialnya. Nah, jadi lebih dikedepankan karakter kalau guru wali itu. Makanya fokus dari guru wali itu di samping membimbing, mendukung capaian akademik, juga kepribadiannya. Tuh, fokusnya tuh lebih dalam lagi seperti layaknya guru BK, lebih privasi kalau guru wali itu. Makanya kalau guru wali itu dia harus bisa mengetahui dari semenjak awal sampai anak itu sampai lulusnya itu tidak berubah, tidak pindah. Kecuali kalau guru walinya angkat bendera putih, menyerah, nah baru nanti dipertimbangkan lagi oleh pihak sekolah. Jadi sama saja kalau guru wali itu lebih privasi ke anak-anaknya. Makanya dijaga ketat tuh rahasia-rahasia antara siswa dengan guru wali. Nah itu Pak Firman perbedaannya. Jadi insya Allah tidak akan ada benturan. Bahkan dengan adanya guru wali kelas itu banyak terbantu. Itu yang saya ketahui. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Neneng. Dapat disimpulkan bahwa guru wali itu lebih kepada pembinaan karakter, prestasi anak ya. Sedangkan kalau wali kelas lebih kepada administrasi. Seperti itu ya Bu Neneng ya? Betul, iya lebih tepatnya seperti itu. Lebih sederhananya seperti itu. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya, mungkin masih ada masukan atau tambahan. Gimana Pak Rido? Bu Neneng, kita akhiri atau ya? Gimana? Kayaknya sudah cukup ini, karena ini pembahasan yang cukup menarik dan perlu nanti ditindaklanjuti lagi Bu Isma, dan kita insya Allah akan dilanjutkan ya langsung dengan offline nanti. Boleh diakhiri saja Bu Isma, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa foto. Oke, Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Begitu banyak ilmu dan wawasan luar biasa yang telah dibagikan oleh narasumber kita tadi. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan langsung kita praktekkan dalam meningkatkan kinerja kita sebagai guru. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber, Bapak Heriandi, dan kepada seluruh peserta yang sangat antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Bunga mawar, bunga selasih. Warnanya cerah, cantik sekali. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa hari. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ridho.